Saya yakin sekali Anda yang sedang nonton ini pernah mengalami kejadian seperti ini, yaitu harga menjilat SL Anda terlebih dahulu, kemudian baru berbalik arah sesuai prediksi dan kemudian hit TP Anda. Dan mungkin bukan hanya pernah mengalami, tapi sering mengalami. Dan saya paham kenapa hal ini itu bisa membuat trader itu kesel banget dan frustrasi banget. Oleh karena itu di video ini saya akan share kepada Anda bagaimana cara menghindari hal yang sangat menjengkelkan ini. Dan karena ini juga sudah menjadi request baik dari teman-teman di YouTube maupun di grup Telegram. Sebelum belajar bersama, pastikan Anda tekan tombol like dulu, dan nanti jangan lupa di-share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Pertama-tama saya akan bahas dulu hal yang paling penting ya teman-teman, yaitu pertanyaan, kenapa sih hal yang sangat menjengkelkan ini terjadi? Saya mencatat ada dua penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah kesalahan kita sendiri sebagai trader dalam menempatkan stop loss atau SL. Penyebab yang pertama inilah yang akan saya bahas secara detail dalam video kali ini. Penyebab yang kedua, meskipun tidak saya bahas di dalam video ini, akan tetapi sangat penting sekali untuk kita pahami. Penyebab yang kedua ini adalah ya karena memang belum rezeki. Artinya adalah ketika stop loss atau SL kita itu kejilat, itu belum tentu merupakan kesalahan kita. Hal ini karena market itu memang pada dasarnya tidak bisa diprediksi. Lebih mudah memprediksi cuaca daripada memprediksi market. Saya percaya faktor rezeki atau faktor hoki ini punya peranan yang penting. Jangankan kita, orang sekali berjim Simons aja mengakui peranan hoki di dalam aktivitas trading dan investasinya. Toh dalam hal ini bisa juga terjadi yang sebaliknya, dan saya pribadi sering mengalaminya, yaitu hit TP dulu baru kemudian balik arah hit SL-nya. Atau ada juga kejadian yang seperti ini, di mana harga itu hampir aja kena SL, nggak jadi kena SL lalu berbalik arah kena TP-nya. Artinya kalau udah rezeki ya nggak akan kemana, tapi kalau belum rezeki ya apa boleh kata. Maksud saya adalah ketika Anda mungkin saat ini sedang sering banget ya mengalami di mana harga itu menjilat SL Anda baru kemudian balik kena TP-nya, jangan buru-buru salahkan sistem trading Anda. Jangan langsung menyimpulkan bahwa Anda telah melakukan kesalahan dalam penempatan stop loss-nya. Atau yang lebih ekstrim lagi, jangan buru-buru mengganti sistem trading Anda, karena memang bisa aja itu hanya karena ya memang belum rezeki aja. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke 4 hal teknis yang bisa dilakukan untuk mengurangi hit SL yang terlalu awal ya. Seperti yang Anda lihat di layar monitor ini ya teman-teman. Hal yang pertama adalah kita bisa melakukan melebarkan stop loss kita dengan bantuan ATR atau average true range. Yang kedua adalah kita bisa memodifikasi entry kita. Yang ketiga adalah kita mengantisipasi false breakout. Dan yang keempat itu adalah kita bisa trading searah tren yang utama. Kita ke cara yang pertama ya teman-teman, yaitu melebarkan stop loss dengan menggunakan indikator ATR. Waduh Pak Setio, stop lossnya kok dilebarkan? Resikonya kan semakin besar. Kalau Anda merasa seperti itu, kecilin lot size-nya. Pertama-tama kita akan belajar dulu bagaimana cara membaca indikator ATR ini ya teman-teman. Jadi ceritanya ini kan kita ingin melebarkan stop loss kita nih dengan menggunakan ATR ya. Oleh karena itu kita harus belajar dulu dong ya kan bagaimana cara membaca ATR-nya. Kalau kita nggak bisa ya sama aja ya. Oke, caranya gampang sekali ya teman-teman. Ini adalah chart gold di time frame H1 ya teman-teman semua. Saya akan fokus di area ini karena area ini adalah area yang akan saya gunakan untuk contohnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau kita hover ke sini ya teman-teman, tertera bahwa ATR-nya itu nilainya adalah 5.78. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah pergerakan rata-rata gold di time frame H1 itu adalah 5.78 poin. Artinya apa? 50 pips, 78. Nah, ini kita bisa bulatkan ya teman-teman semua agar supaya kita nggak bingung. Kita bulatkan saja bahwa ATR di gold di H1 ini nilainya adalah 6. Artinya kalau nilainya 6 itu adalah 6 poin. Kalau kita konversi ke dalam pips itu artinya 60
pips. Jadi nilai ATR untuk gold di TFH1 itu adalah 60 pips. Sedangkan untuk forex agak lain bacanya ya teman-teman, karena desimalnya itu berbeda ya. Seperti yang Anda lihat di monitor ini ya teman-teman, yang di sebelah kanan ini adalah EUR USD di TF yang sama ya, TFH1 ya teman-teman. Nah, kalau Anda melihat nilai ATR-nya itu adalah 0.00116. Agak beda ya, tadi dengan gold kan 5 atau 5.78 tadi ya. Di sini nilai ATR-nya dengan time frame yang sama itu adalah 0.00116. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya itu sebenarnya kita hanya butuh 4 desimal di belakang 0 sih sebenarnya ya teman-teman. Jadi kalau sekarang nilai ATR-nya itu adalah 0.00116, itu kita bisa bulatkan saja menjadi 0.0012. Ini artinya apa? Artinya nilai ATR EUR USD pada TFH1 itu adalah 12 pips. Oke teman-teman, ini adalah ilustrasi ya bagaimana kita menggunakan ATR untuk memperkecil kemungkinan kita kena jilat stop loss itu tadi ya. Oke, di sini saya menulis ya teman-teman, ATR kita ini kan 60 pips nih ya kan, 60 pips ATR-nya di TFH1 gold ya teman-teman. Stop loss kita itu kita pasang di 2 ATR ya, jadi 2 ATR sekali lagi ya. Oleh karena itu 2 ATR nilainya adalah 120 pips ya, 60 dikali 2 begitu ya teman-teman, dan 120 pips itulah stop loss kita ya. Kenapa kita mengatur atau men-set stop loss-nya di 120 pips? Karena kita berasumsi nih teman-teman bahwa 120 pips atau 2 ATR itu sudah cukup untuk kita mengambil kesimpulan bahwa memang trading kita telah gagal ya, bahwa harga memang sudah tembus di bawah support atau di atas resistance tertentu yang kita gunakan untuk sebagai patokan entry-nya ya. Mudah-mudahan paham ya teman-teman semua seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan ya teman-teman. Jadi kita tahu nih stop loss kita 2 ATR yaitu 120 pips ya. Sekarang kita melihat pergerakannya di sini ya teman-teman. Ini harga breakout di sini kan, harga breakout di sini, kemudian dia naik ya teman-teman. Nah, kita itu ini ilustrasinya ya teman-teman. Kita tuh mau entry di sini nih. Ya, kita entry buy-nya itu ketika harga retest di area mantan resistensi ini yang sekarang telah menjadi support kan. Kita buy di sini ya teman-teman. Nah, kita buy di sini, kita pasang stop loss-nya itu di sini misalkan di garis horizontal merah ini ya teman-teman. Ini adalah stop loss yang salah ya. Kenapa? Karena dia kurang dari 2 ATR. Sekali lagi maksud saya salah adalah tentunya dalam konteks ini, ilustrasi ini ya teman-teman. Jadi tolong dipahami. Oke, nah, kenapa stop loss yang di sini salah? Karena dia terlalu sempit, ya, terlalu ketat stop loss-nya dan rawan kena jilat itu tadi, ya teman-teman. Oleh karena itu stop loss 2 ATR itu dia ada di bawahnya sini, ya, garis horizontal yang berwarna hitam ini, ya teman-teman semua seperti itu. Kalau kita pasang stop loss-nya di 2 ATR ini, maka stop loss kita tidak kejilat dan harga kemudian dia naik ke atas dan hit target profit kita. Cara yang kedua adalah dengan memodifikasi entry kita, ya teman-teman. Jadi mungkin dari antara kita, ya Anda semua yang nonton ini mungkin merasa begini, ini buset nih, gua kok selalu aja begitu ya. Sering banget kenapa entry gua, SL gua sama TP gua itu kok kayaknya salah melulu, iya kan? Kena SL dulu baru kemudian melejit ke atas begitu ya, atau ke bawah begitu ya teman-teman. Nah, kita bisa melakukan ini adalah sebuah teknik atau sebuah cara yang sangat simpel sekali ya teman-teman. Market itu adalah sebuah tempat yang sangat misterius dan terkadang solusi dari masalah kita itu sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Logika aja, common sense aja ya teman-teman, seperti itu ya. Ini works buat saya ya teman-teman. Saya pernah menggunakan cara ini dan works very well gitu ya. Siapa tahu Anda juga mengalami hal yang sama. Jadi begini teman-teman, memodifikasi entry. Jadi misalkan nih,
Misalkan kita kan sudah punya sistem trading tertentu, iya kan? Kita sudah punya sistem trading tertentu, kriteria tertentu, entry-nya di sekian, stop loss-nya di sekian, TP-nya di sekian, kan begitu ya. Tapi faktanya kok selalu aja sering banget kejilat dulu SL-nya baru naik ke atas ya. Kalau Anda merasa seperti itu ya teman-teman semua, satu trik yang Anda bisa lakukan adalah memodifikasi entry. Contohnya ya, wah udah sering kejilat stop loss padahal sebenarnya arahnya sudah benar. Artinya apa? Sebenarnya sistemnya itu udah bagus secara teknikal, itu arahnya udah top banget dah ya. Bullish tebakannya atau prediksinya tuh memang bullish, tapi sayangnya kejilat stop loss dulu baru kemudian benar prediksinya ya. Maka Anda bisa memodifikasi entry Anda itu misalkan begini. Oh, katakanlah berdasarkan kriteria Anda, entry-nya tuh di garis horizontal yang berwarna biru ini misalkan. Ya kan? Nah, tapi karena faktanya ketika setiap kali Anda meletakkan entry Anda di situ ya teman-teman, SL-nya tuh selalu kena duluan baru kemudian hit TP-nya, maka Anda bisa sederhana aja, gua mau ini aja deh, entry-nya gua ubah deh, jangan di situ ya kan. Entry-nya jangan di situ, misalkan entry-nya gua turun, ini katakanlah posisinya buy begitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan dari hitung-hitungan teknikalnya katakanlah entry-nya di situ di garis biru ini ya teman-teman semua, diturunin dikit deh. Nah, gitu ya teman-teman. Diturunin berapa? Ya, Anda bisa turunin ke katakanlah mungkin setengah ATR. Ya, mungkin 1 ATR misalkan di bawah sini ya teman-teman, atau mungkin sekedar beberapa pips, beberapa 10 atau 20 pips misalkan. Itu Anda bisa lakukan ya teman-teman semua. Anda bisa turunin aja entry-nya, Anda turunin agar Anda bisa beli di harga yang lebih murah. Otomatis stop loss Anda bisa Anda mundurin juga ya teman-teman. Misalkan ketika Anda buy-nya itu entry-nya di sini ya teman-teman, stop loss Anda itu di sini. Nah, di situ ya. Akan tetapi ketika Anda mundurin buy-nya di sini ya teman-teman, otomatis stop loss-nya kan juga mundur di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi Anda buy di harga yang lebih murah daripada apa yang sudah Anda tetapkan pakai hitung-hitungan teknikal Anda. Atau kalau mau yang lebih ekstrim lagi, ketika misalkan sistem Anda itu sudah menghitung entry-nya di sini, stop loss-nya di sini, TP-nya di sini, misalkan begitu ya, Anda ubah aja ya, level stop loss-nya itu Anda ganti menjadi level entry-nya. Ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Katakanlah pada plan awal Anda itu entry-nya di sini, di garis biru yang pertama ini ya teman-teman. Kemudian stop loss-nya itu di bawahnya sini. Ini posisi buy ya teman-teman semua. Nah, yang Anda bisa lakukan adalah karena nih Anda kok sering kali kejilat stop loss ya ketika Anda mengikuti sistem trading Anda, maka Anda bisa mengubah entry-nya di sini. Anda nggak entry di sini ya teman-teman, tapi level stop loss ini Anda ubah menjadi level entry-nya. Nah, ya. Jadi entry-nya itu Anda ubah di level yang awalnya adalah stop loss tadi. Waduh, Pak Setio, itu namanya kan mengubah-ubah trading plan, Pak. Tidak ya teman-teman, masukin aja perubahan ini menjadi bagian dari sistem trading Anda. Cara ketiga adalah mengantisipasi false breakout. Ini adalah cara favorit saya. Ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Di sini kita melihat harga turun dan kemudian mantul dari area ini ya, dia mantul ke atas ya teman-teman. Artinya apa? Area atau level ini kita identifikasi sebagai area atau level support ya. Kemudian teman-teman di sini kita melihat harga mengalami retest ke level supportnya ini ya. Kemudian terjadi rejection yang which is ini adalah merupakan sinyal buy ya teman-teman semua. Dan kita melihat di sini juga ada bullish engulfing, artinya ini memang sinyal buy yang valid. Nah, akan tetapi ke teman-teman semua, karena kita ini ceritanya sedang mengantisipasi false breakout ya. Jadi kita nggak buy di sini ya, kita nggak buy di sini. Kenapa Pak Setio kita nggak buy di sini? Ini kan sinyalnya valid. Karena ceritanya ini kita sedang mencari false breakout ya teman-teman semua, seperti itu. Artinya apa? Artinya kita memang sengaja ya. Kita itu memang sengaja mengantisipasi harga itu untuk membiarkan harga itu untuk break dulu aja di bawah supportnya. Biarin aja ya teman-teman, nggak usah panik, nggak usah buru-buru ya. Biarin aja dia break di bawah supportnya ini, dan ini adalah sebuah kejadian yang disebut sebagai false breakout, di mana ini adalah sebuah kejadian yang sering kali menjilat stop loss trader
ya teman-teman ya. Ini orang buy di sini, kemudian di sini, wah ini stop loss banyak stop loss kejilat semua di sini, kejilat ya teman-teman. Baru setelah menjilat memakan habis stop loss dari banyak trader ya, kemudian di sini dia balik lagi, dia nipu ya teman-teman, menipunya itu loh ya. Dia naik lagi ke atas level supportnya ini ya teman-teman semua. Pada saat dia naik lagi dan close lagi di atas level supportnya ini, pada saat itulah kita mengidentifikasi bahwa oh ternyata ini adalah false breakout-nya yang telah menjilat banyak sekali stop loss ya teman-teman. Nah, baru setelah kejadian ini kita entry buy-nya ini di sini. Setelah false breakout-nya ini ya teman-teman, kemudian harga naik ke atas ya, seperti itu. Dalam kondisi seperti ini ya teman-teman, misalkan nih ada dua orang trader yang mapping marketnya itu sama, prediksinya itu sama, yaitu harga akan bullish ya. Akan tetapi trader A dia buy-nya di sini ya sebelum terjadi false breakout. Oleh karena itu dia kejilat stop loss-nya dulu ya. Dia kejilat stop loss-nya dulu baru harga naik kena TP-nya ya. Itu kan yang sering kali terjadi dan membuat kita kesel banget ya teman-teman. Nah, trader B dia mengantisipasi false breakout-nya ini dulu. Ya kan dalam hati dia bilang biarin si A dia mau buy di sini, gua tunggu jilat stop loss-nya dulu dah ya teman-teman ya. Ibaratnya itu begitu. Jadi trader B itu dia mengantisipasi ya. Dia menunggu false breakout-nya ini menjilat stop loss dari si A ini dulu, kemudian ketika naik ya baru dia buy di sini ya teman-teman semua. Nah, dalam kondisi yang seperti ini mungkin level buy-nya itu harganya sama antara si A dengan si B ini, harga buy-nya itu sama. Akan tetapi si A kena stop loss, kena jilat stop loss-nya, si B kena target profitnya. Kenapa? Karena si B menunggu adanya false breakout ini, menunggu market itu nipu dulu, menjilat stop loss dari trader-trader yang lain. Cara keempat adalah tradinglah mengikuti tren yang utama. Di sini Anda bisa lihat ya teman-teman, gambar yang ada di monitor ini saya bagi dua ya. Yang sebelah kanan ini adalah gold di time frame D1 atau di time frame daily ya teman-teman, which is itu adalah tren utama kita. Sedangkan yang di kiri itu adalah time frame H1, which is adalah time frame yang lebih kecil ya teman-teman. Biasanya kita bisa menggunakannya sebagai time frame untuk eksekusi kita. Nah, tradinglah itu sesuai dengan arah time frame utamanya atau time frame besarnya, which is itu di time frame daily. Kalau Anda melihat ya teman-teman, ini di daily harga sedang apa nih trennya? Sedang turun ya, sedang turun. Oleh karena itu jangan buy, tapi lebih baik sell ya teman-teman semua. Oleh karena itu ketika kita lihat ke H1 ini ya teman-teman, kita lihat ini harga turun ya kan, di sini harga membentuk base ya kan, harga membentuk base. Kemudian sekali lagi ini harga keluar breakout di atas base-nya ini, dia membentuk apa nih, bullish engulfing man ya kan, bullish engulfing dua lagi ya kan secara berturut-turut. Nah, jangan buy ketika terjadi sinyal yang seperti ini ya teman-teman. Ini adalah sinyal buy yang valid ya. Ini adalah sinyal buy yang valid. Akan tetapi kalau Anda tren melawan tren besar atau tren utama, maka stop loss Anda itu akan lebih sering, lebih mungkin kejilat ya teman-teman semua, seperti itu. Kenapa? Karena Anda trading melawan tren yang utama ya. Jadi sekali lagi salah satu cara untuk menghindari agar stop loss Anda itu tidak kejilat ya, Anda harus trading, wajib trading ya teman-teman, mengikuti arah dari tren yang utama. Dari keempat cara ini, kira-kira cara apa yang Anda paling sukai ya? Cara apa yang menurut Anda itu paling favorit menurut versi Anda sendiri? Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading kalian. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.